Materi bab 6 tentang sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan. Apa sih sumber daya? Jadi, sumber daya adalah seluruh faktor produksi yang dapat menghasilkan output atau produk. A. Modal dana perusahaan. 1. Dana perusahaan sebagai modal kerja. Modal dana dalam perusahaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasional suatu usaha. Pengertian dana perusahaan. 1. Dana dianggap kas, artinya dana langsung dapat menjadi uang tunai yang dibutuhkan. 2. Dana dianggap sebagai uang yang disimpan di dalam bank dalam bentuk giro atau tabungan. 3. Dana dianggap sebagai modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. B. Dana sebagai modal kerja. Modal kerja adalah dana yang tersedia sekali dalam perusahaan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan, atau yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar, seperti kas, pinjaman bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Pengertian modal kerja secara mendalam tentang dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Konsep kuantitatif. Modal kerja adalah seluruh aktiva lancar untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep fungsional. Konsep ini menekankan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Konsep kualitatif. Konsep ini menitikberatkan kualitas modal kerja dengan melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dan kewajiban lancar. 2. Jenis modal kerja perusahaan. Modal kerja dapat bersumber dari berbagai perbedaan. Modal kerja juga dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu A. Jenis modal kerja perusahaan. Modal kerja kantor atau gross working capital, yaitu semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan. Modal kerja bersih atau net working capital, yaitu seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total utang atau kewajiban lancar. B. Sumber modal kerja perusahaan. 1. Hasil operasi perusahaan. 2. Keuntungan penjualan surat berharga atau investasi jangka pendek. 3. Penjualan aktiva tetap yang kurang produktif. 4. Penjualan saham. 5. Pinjaman jangka panjang yang dapat digunakan untuk kepentingan investasi. 3. Tujuan dan fungsi modal kerja perusahaan. A. Tujuan modal kerja bagi perusahaan. 1. Memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan agar perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. 2. Memungkinkan perusahaan memiliki persediaan yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. 3. Melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. 4. Memaksimalkan penggunaan aktiva lancar agar dapat meningkatkan penjualan dan laba. B. Fungsi modal kerja bagi perusahaan. 1. Investasi dalam aset lancar sering mengalami perubahan dan cenderung labil. 2. Dalam praktiknya. 3. Bagi perusahaan yang relatif kecil. 4. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan modal kerja. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja perusahaan. A. Jenis perusahaan. B. Syarat kredit. C. Potongan harga. 5. Sumber dana perusahaan. 1. Sumber dana jangka pendek merupakan modal yang ditanam atau diinvestasikan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. 2. Sumber dana jangka menengah merupakan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan jangka waktu 1-5 tahun. 3. Sumber dana jangka panjang adalah modal suatu perusahaan dari investasi dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun. B. Sumber dana dari dalam perusahaan. 1. Badan usaha perseorangan terbatas atau PT. Tentang PT dan sumber dananya. A. Pengertian perseorangan terbatas atau PT. Perangkat yang ada dalam perseorangan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Sumber dana dari dalam perseorangan terbatas. Saham dalam perseroan terbatas, saham preferen. 2. Badan usaha bentuk persekutuan. A. Pengertian persekutuan adalah suatu penghubungan antara 2 orang atau lebih untuk bersama-sama memiliki dan menjalankan. B. Bentuk usaha persekutuan yaitu trading partnership, non-trading partnership. C. Bentuk badan usaha persekutuan.
persekutuan firma, persekutuan komanditer. 3. Badan usaha bentuk koperasi. A. Model koperasi berdasarkan UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. B. Jenis-jenis model koperasi. 1. Model anggota. 2. Model sumbangan. 3. Model pernyataan. 4. Cadangan. C. Sumber dana dari luar perusahaan. Sumber keuangan yang berasal dari luar perusahaan sifatnya sementara, yaitu merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Sumber dana utama dari luar perusahaan digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Utang jangka pendek. A. Utang dagang. B. Pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan. C. Pinjaman bank pendek tanpa jaminan. D. Surat janji tertulis. E. Surat berharga. 2. Utang jangka menengah. A. Term loan. B. Leasing atau sewa guna usaha. C. Kredit usaha perbankan. D. Kredit bank perkreditan rakyat. E. Perum pegadaian. F. Koperasi simpan pinjam. 3. Utang jangka panjang. A. Pinjaman obligasi atau bondan palbas. B. Pinjaman hipotek atau mortgage. D. Sumber dana dari lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah salah satu lembaga pemberi kredit yang dikelola pemerintah ataupun perseroan. 1. Kredit lembaga keuangan bank. Penilaian kredit dengan analisis 3R, penilaian kredit dengan analisis 7P, penilaian kredit dengan analisis 5C. 2. Jenis-jenis kredit lembaga keuangan bank. A. Kredit dengan jaminan. Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud bukan berwujud atau jaminan orang. B. Kredit tanpa jaminan. Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. E. Sumber dana dari lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengemas berharga dan menyalurkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Beberapa lembaga keuangan bukan bank yaitu sebagai berikut. 1. Pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. B. Pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. 2. Pasar uang. Pasar uang adalah tempat diperdagangkannya surat berharga yang mempunyai jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jenis-jenis pasar uang antara lain: A. Pasar uang antar bank. B. Sertifikat Bank Indonesia. C. Surat berharga pasar uang. 3. Penjamin emisi perusahaan efek. Metode penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan efek antara lain sebagai berikut: A. Kesanggupan penuh. B. Kesanggupan terbaik. C. Kesanggupan siaga. D. Kesanggupan semua atau tidak sama sekali. 4. Perusahaan sewa guna atau leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang hak penggunaannya diserahkan kepada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. 5. Perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pernyataan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.